Aduh. Ayo dong. Lu lah yang ngomong. Lu deh. Aduh, gue kalau tanya-tanya nggak bisa gue jawabnya. Tertoksik pertemanan gue itu. Ya emang toksik. Enggak, maksudnya tertoksik yang kayak sampai nggak bisa ditolerir misalnya. Oh, kalau gue fitnah sih. Ya kan, fitnah. Fitnah emang susah sih. Soalnya kalau fitnah tuh kayak, bro, Gue tuh selalu sayang banget sama teman-teman gue. Sampai ya kayak Rahel itu aja, kayak mau bayin gue tuh bener-bener gue kejar, kayak apa lo anjir, masa lo mau udahan temennya sama gue gitu. Emang gue ngapain, lo jahatin lo apa sih sampai lo mau tinggalin gue gak berusaha. Tapi kalau udah fitnah gue gak bisa, karena udah ada yang gue cut off fitnah gue. Nih si ini ya kan. Gue sampai dia separah itu fitnah gue sampai dia meluk gue. Ketemu gue dorong. Gue gak mau lagi sama lo gitu. Oke. Soalnya kalau fitnah tuh berasanya tuh kayak, kan kita temenan nih, kita tahu dong satu sama lain apa outcome-nya dari fitnahan itu apa. Berarti lo senang dong kalau misalnya orang lain menganggap jelek terhadap temen lo yang sebenarnya malah nggak terjadi gitu. Jadi itu kan jahat ya. Jadi gue nggak bisa sih. Gue better teman gue ngasih tauin aib gue yang beneran deh, ngerti nggak? Iya. Kayak kalau beneran ya udah, mungkin dia mau nasehatin atau gue masih bisa positive thinking 1000 positive thinking masih bisa. Tapi kalau udah fitnah gue kayak bro gitu. Jangan bilang nih pasti ya guys. Aku tuh sebenarnya temenan dulu tuh banyak banget loh. Sampai akhirnya aku punya teman yang cuma segini tuh aku berteman sama banyak banget orang gitu. Jadi teman aku tuh dulu banyak banget loh guys, sampai sekarang tinggal segini aja. Temen gue dulu banyak banget. banyak banget ya. Banyak banget. Disuruh bikin undangan bingung mau nulis siapa anjir. Bingung mau ngundang siapa ya. Tapi itulah namanya hidup di Nami. Yes. Sebenarnya teman tuh pasti bakal bikin sakit hati sih. Bukan teman ya, semua manusia. Bahkan sampai ibu, bisa anak, enggak sih, bisa kalau kata bapak. Gua, bukan karena mereka nyakitin kita, tapi karena kita ekspektasinya. Iya, ekspektasinya. Makanya gue selalu bilang kayak semua orang itu pasti nyakitin hati kita. Jadi kita jangan terlalu berharap. Udah yang harapan kita tuh yang waras-waras aja, kayak ya nggak fitnah udah bagus gitu. Gak nyolong duit udah oke gitu. Ngerti gak sih? Kalau cuman kayak apa sih? Gak enakan kejelekan orang tuh apa sih? Apa? Kejelekan orang tuh apa? Kejelekan orang. Kayak kayak si Vijay suka ngata-ngatain orang depan muka, kayak body shaming. Gue terima sampai 12 tahun nih temenan. Body shaming udah bukan lagi gitu. Itu udah parah. Kalau nggak, walaupun kita body shaming dia. Kalau kalian nggak baper, kalau kalian baperan nggak bisa temenan sama Vijay. Vijay itu udah kayak top tier body shaming. Sampai di titik gue tuh terbiasa, ngerti gak sih? Sampai di titik gue ngatain dia pun parah. Karena kalau misalnya ngeliat dia ya, kadang kalau Vijay ya ketemu sama orang yang baru gue ketemuin ya, terus dia ngata-ngatain nih orang di depan muka ya, kayak misalnya kayak gini, duduk tuh kayak troton misalnya gitu ya, gue tuh kayak, bro ini bukan gue aja lu gituin, ini orang baru, ya pantas lah dia ngambek gitu kan. Tapi lo tahu apa kerennya Vijay? Nggak di ngambekin, tetap dikejar. Itu privilege dia. Tapi dia keren sih, keren. Nih, gue ngeliatnya malah jadi topik obrolan. Biasa kalau ketemu sama dia nggak ada apa ngejelekinnya jadi aneh. Kenapa lo Jay? Lagi kenapa Jay? Kok waras banget? Kok nggak ngejelek-jelekin orang? Katanya Mbak R baby blues gak? Kayaknya iya, tapi nggak ada ininya, ada solusinya. Solusinya ya salah satunya main, ketemu orang, makan enak, gitu deh.
Karena kan sempet ada di otak gue kayak membayangkan seperti apa kehidupan selanjutnya ya gitu. Apakah akan berubah? Apakah gue tidak bisa beraktivitas? Oh enggak, ternyata masih bisa. Masih oke sih. Tapi sempat ngalamin gak kayak baby blues gitu? Kayak Pernah, kalau ya, di ada. rumah sakit kan biasanya kita langsung baby blues tuh. Iya, ada. Nangis gitu. Ada nangis-nangis. Selesai gue yang lahiran itu, gue nggak tidur seharian. Merem tapi nggak tidur. Tidur ayam. Sampai dikasih yang apa sih yang di stikerin sama dokter ini yang tau gak lo? Tahu, tapi itu bisa karena lo habis lahiran. Iya. Kasih. Oh, Iya. Ditambahin supaya gue bisa tidur. Itu stiker M namanya. Iya. Tapi gokil itu stiker. Sempet kayak apaan nih? Ternyata Serta ampun ada ya. lagi, boleh sini. Dan itu emang mantep sih. Mantep coy sumpah. Gue tuh baru dikasih stiker itu tuh pas lahiran kedua baru dikasih. Oh iya. Yang pertama gak dikasih. Kenapa? Karena yang pertama, alhamdulillahnya lahiran gue tuh lancar-lancar aja. Gue tuh berasa orang paling keren sedunia pas lahiran biru. Lahiran Cava sih gila. Pas lahiran biru karena gue cuman di rumah sakit cuma 3 jam. Langsung keluar 2 kali ngeden, nggak ada kendala sama sekali. Tapi Cava itu gue 2 hari kontraksi di rumah sakit. Dan dia nggak mau minum. Gue nggak bisa minum. Dia nggak bisa minum air putih. Dia selalu minum jus apel. Dan pipisnya dia sampai warna Coca-Cola. Coy. Wah itu gila sih. Gue sampai kan gue nungguin dia tuh di rumah sakit. Please lo minum, please lo minum segelas aja, ini udah dia udah nangis karena dia ngeliat, karena kan gue pakai kayak kateter gitu kan. Tapi kenapa lo gak mau minum? Karena mual. Gue tuh mual sampai 9 bulan. Dia muntah-muntah, kasihan banget sih. Muntahnya tuh kayak keran, gitu, Iya, kayak kesurupan gitu. Setelah muntah jadi dia pengen minum, enggak? Air Setiap minum keluar. Jadi gue cuma bisa minum jus apel dingin dengan brand depannya B. Jadi bukan jus apel fresh ya. Harus jus apel itu. Dan cuma bisa minum itu doang yang bisa masuk ke dalam mulut gue. Terus waktu itu pas gue lagi kontraksi itu, makanan gue itu cuman alpukat diencerin. Oh, lo sampai kontraksi palsu dulu. Pakai tisu ambil, taruh di bawahnya. Oh. Dia sampai kontraksi akhirnya nggak jadi. Itu gara-gara lo kena itu kan? Apa? Gara-gara nggak minum? Iya, jadi bukan. Jadi waktu itu gue kena hipermesis ya namanya. Hipermesis itu apa gitu. Gara-gara gue tuh gak bisa makan, jadi pembuluh darah gue tuh kayak agak mau pecah gitu. Karena gak ada nutrisi yang masuk ke dalam badan gue. Jadi gue dikasih kayak infus. Hipertensi, bukan kan? Bukan hipermesis deh kalau gak salah namanya ya. Jadi dikasih kayak nutrisi dari ininya. Karena gue 2 minggu gak bisa makan, gak bisa minum waktu itu sebelum gue lahiran ya. Kayak mungkin itu masih 6 bulan mungkin. Nah abis dari situ pas Cava, jadi gini, sebenarnya Cava itu harusnya gak lahir di hari itu. Tapi gue udah gak kuat hamil. Karena hamil gue itu bener-bener menyiksa gue. Allah Akbar banget, gue mendingan gue lahiran 4 kali, 5 kali, 10 kali gue jamanin deh lahiran. Karena kan pas abang gampang banget kan. Tapi hamilnya gue gak kuat banget. Itu gue bener-bener gak berdaya. Kayak makanan, minuman itu gak bisa masuk badan gue. Gue kerjaannya gue sama dokter, bayi gue nih nggak gede, jadi gue disuruh makan telur putih. Ternyata kolesterolnya tuh tinggi sampai gue tuh pingsan di Kemfil. Waktu itu gue pingsannya tuh nggak keadaannya kayak gimana. Gue lagi bawa abang di stroller, terus gue mau kayak mau darah rendah gitu. Tapi karena gue takut banget anak gue diculik, gue turun pelan-pelan, mata gue udah nggak ada sambil meluk abang. Sampai orang-orang kayak kenapa karena gue takut banget, gue takut banget kalau anak gue tuh diculik. Karena itu bukan di Kemfil atas ya, kayak di Carrefour ya gitu loh. Jadi banyak orang marketnya. Nah terus di situ gue takut banget. Nah di situ deh akhirnya gue memutuskan untuk nggak pernah jalan-jalan lagi. Takut kenapa-napa kan? Ya dong. Setrauma itu kan. Ya udah akhirnya gue seharusnya gue nggak lahiran, tapi gue bilang sama dokter, dok ini anak udah siap lahir belum? Tapi gue nggak mau sesar waktu itu. Katanya udah siap lahir sebenarnya, cuman ya udah dikasih kayak pil gitu buat induksi buat induksi. Jadi gue diminumin pil supaya gue kontraksi, ngerti nggak? Oh. Ternyata nggak, kok kontraksinya tuh cuman
gitu aja, jadi nggak Ngebantu. cuman kontraksi kayak ibaratnya dia pembukaan 7 tapi ya di situ terus aja, dia nggak naik gitu. 2 hari tuh gue pembukaan gede, udah pembukaan 6 pembukaan 7 tuh 2 hari. Dokter udah bilang kan mau disesar gitu kan. Terus gue ngerasa kayak aduh udah sampai sini. Waktu itu gue masih lumayan idealis yang dimana gue nggak support ya. Gue kayak aduh masa sih gue nggak bisa normal gitu loh. Gue kayak bisa kok, bisa, bentar lagi dok, bentar lagi, coba bentar lagi. Akhirnya dokternya bilang kayak 1 jam lagi nggak pembukaan lengkap kita bedah gitu. Terus gue kayak ya udah oke, gue ikhlasin deh perjuangan gue ini gitu kan. Terus lu ngeden-ngedenin? Enggak boleh ngeden. Tapi gue kayak pakai jumping pakai gym ball. Gue berusaha banget supaya ayo dong pembukaan, walaupun sakitnya gila banget. Akhirnya alhamdulillah bisa pembukaan lengkap. Pas udah lahir anak gue, HB gue rendah banget. HB gue rendah, jadi gue ditransfusi darah habis itu. Gitu ya. Aduh, lahiran Cafa, hamil Cafa gila. Buset, gila banget. Marah ya, bener-bener. Dajjal. Setan. Tapi lu sebenarnya berarti kebalikan gue, Cel. Gue gak tahu dia apa. Gue ternyata pas lagi check up, kan emang aturan kan gue lahirnya tanggal 8 kan. Di tanggal 1 itu gue check up terakhir. Tapi dokternya tuh kayak ada rasa-rasa nih orang kayaknya lahiran bentar lagi deh. Dia nanya-nanya ini karena dicek kan perut gue. Terus kita tes ya, kita bawa ke ruangan jadi untuk ngetes kontraksi gitu coy. Ternyata tingkat kontraksi gue pas dicek pakai mesin itu udah 78%. Jadi lu gak ngerasa kalau lu kontraksi? Gue gak ngerasa gue kontraksi. Makanya dokternya juga bingung, ini kamu gak ngerasain apa-apa, ini kontraksi loh, ini kontraksi yang maksudnya dalam angka yang besar gitu, yang harusnya tuh orang ngerasain aduh yang mules banget gitu. Ngerasain sih tapi kayak ya udah sakit-sakit perut gitu aja. Akhirnya gue dicek sama dokternya, dilihat ternyata gue udah pembukaan. Itu pun gue gak sadar ternyata kepalanya udah di bawah. Jadi sebenarnya jalan tuh kepalanya udah udah pembukaan 1 mau kedua gitu. Oh, lo akhirnya jadi sesar ya tapi? Eraks, karena gue mau eraks harus hari itu juga, saat itu juga, biar nggak ngerasain kontraksinya ya. Iya, karena percuma kalau gue malah minta pulang. Aduh dok, pengen tetap tanggal 8. Nggak bisa, ini kamu OTW pulang juga udah pembukaan 45. Nyampe rumah udah 8. Sebenarnya lu enak tapi emang kontraksi yang paling sakit itu 5 ke atas sebenarnya. Gue dari pembukaan gue sakit. Oh iya, tapi ya sih mungkin berarti pentoleransi gue sama Erika emang lumayan tinggi sih. Tapi situ gue kayak udah yang pas pembukaan 7 itu, gue pembukaan 7 seharian loh. Gila sih. Itu gue sebenarnya gue kayak aduh apa gue dating dia aja. Karena badan gue udah sebenarnya udah gak bisa gue gerakin lagi, kayak udah sampai dokter bilang udah makan belum, nggak bisa. Cuman gue emang gue ngotot ya dimana jangan lakuin dan gue nggak tahu kalau ternyata yang fokus. ya sorry fokus yang gue lewatin itu sebenarnya gue tuh lumayan egois. Gue baru menyadari sebenarnya karena waktu itu gue pengen banget normal, pengen banget. Nah tapi pas gue udah ikhlas baru dikasih normal ternyata sama Allah ya. Gue tuh kayak yang masa nggak bisa normal sih, masa sih kayak gitu. Dan gue kalau lahiran itu gue nggak suka rame. Jadi gue cuma berdua doang. Jadi nyokap bokap gue tuh nggak tahu. Nyokap bokap emang gak ada. Nyokap gue bokap emang nggak tahu. sama neneknya anak-anak itu nggak tahu kalau misalnya gue tuh sebenarnya udah di rumah sakit, karena gue nggak bisa bising, nggak bisa kayak gue tuh nggak kayak orang-orang yang santuy. Erika tuh termasuk santuy loh, kayak dia abis lahiran dia mau terima tamu. Gue seminggu nggak mau terima tamu sama sekali. Kayak lahiran Cafa tapi enggak lah ya. lahiran Cafa gue udah lumayan oke, karena kayak udahlah yuk santai dikit yuk gitu. Pas biru gila gue kayak ibu-ibu obsesi anjir. Ibu-ibu obsesi sempurna, ngerti gak sih? Parah. Oh Vicky sampai kayak Cel, waktu itu gue mau nyusuin kan. Cel kan gue kan mastitis mulu kan. Gue nangis kan.
sedih banget kalau sampai nggak bisa ASI eksklusif. Cel udah, jangan kayak orang gila, jangan kayak orang gila. Gue di rumah di kamar gue kayak gini, gue nggak pakai baju, gue cuman pumping, nanti darah keluar gara-gara diri ada takut kena band nih gue. Keluar gara-gara gue saking pengen sekulkas, pengen sekulkas kayak orang gitu. Sampai nyokap gue yang ngomong, Cel, kamu tuh cuman disusuin tuh 2 bulan. Masih inget kan nih mami kamu masih kan udah stop sama obsesi jadi ibu sempurna. Dan dari situlah kayak oke. Tapi kan itu yang lo turunin ke gue juga, Cel. Jadi waktu gue hamil tuh guys, si Rachel apa yang dia alamin kemarin kasih tau ke gue kayak jangan banyak-banyak baca Google, jangan suka baca-baca yang ngikutin perkataan Google lah pokoknya. Ntar lo jadi kepikiran gitu-gitu. Hidup normal aja, yang penting happy. Gitu-gitu lah guys. Karena dia pernah di fase itu dan gak bagus buat diri dia. Mama aku tuh nyusuin aku 2 bulan karena mama aku itu cuma dapet cuti tuh 3 bulan zaman dulu ya. Ya gak sih cuti? Cita 2 bulan apa 3 bulan gitu. 3 bulan. Jadi itu dia kenapa mama aku cuman ngasihin ASI aku 2 bulan. Kalau abang itu sebenarnya ASI eksklusif 6 bulan, abis itu campur sufor sampai 1 tahun. Sedangkan Cafa itu ASI 8 bulan, gak ada yang sampai 2 tahun. Aku ngakui ya, karena emang aku inverted nipple dan aku itu oversupply, jadi mastitis terus menerus sampai hampir abses gitu. Jadi itu yang bikin teman-teman aku kayak aku tuh stres banget di situ karena aku pengen banget ASI eksklusif, pengen banget berasa kayak bukan ibu yang sempurna. Apalagi ngeliat Vicky tuh ngasih ASI enak banget, kagak ada dramanya. Gue sampai kayak gue ngeliatin, kan waktu itu gue nyusuin, dia juga nyusuin kan, kayak enak banget sih lu Vick kayak gitu. Terus kayak udahlah, nggak ada orang yang sempurna kok, nggak ada orang. Dia selalu gituin gue karena gue kan iri kan ngeliat dia anaknya langsung namplok gitu. Sampai dia jadi ikut persusuannya biru ya, biru waktu itu karena dia kasihan liat gue kan kayak nggak namplok mulut itu nggak namplok ke itu ini gue gitu, kayak pede gue nggak namplok, dia nggak kayak licin gitu. Jadi kayak kalau si Andrew tuh pinter banget. Andrew tuh pinter banget. Langsung hap begitu ya. Jadi kan gue diajarin sama susternya karena anak pertama, jadi dia nggak ngerti dan dia tahu lah kondisi gue tidak berpengalaman dalam hal itu. Jadi diajarin. Sebelum diajarin tuh dia udah wanti-wanti ke gue. Kalau nggak ngerti babynya nggak apa-apa, jangan sedih gitu. Karena nggak semua baby bisa langsung nyusuin gitu. Caranya gimana? Terus diajarin nih pegang ininya, terus ditempelin kan, celep kayak magnet. Gitu, gue ngeliat lagi pinter banget, makanya bengkak langsung itu karena beratnya Sabiru sama Andrew kan sama lahiran. Cuman langsung nggak tahu kenapa langsung drastis 5,8 kilo. Iya, karena pintar nyusunya. Karena emang si itunya Rahel itu emang susah banget sih. Iya. Emang dada gue tuh susah Parah. dan oversupply. Jadi kayak mendep, ngerti gak sih? Gak bisa dikeluarin. Jadi gue cuma bisa ngeluarin tuh pakai pompa. Ya dimana pompa itu kan gak kayak mulut bayi yang dan even pompa tuh lo susah itunya juga. Iya. Nge-place-nya kan. Nge-place-nya tuh susah. Dan itu gue sambil sama akhirnya udah gue kebayang kasihan kesiksaannya banget sih sama sih. dia. Akhirnya si biru langsung gue sini dah. sini hap gitu. Gue kayak Biru langsung. tau gak pas Biru kalau malam mau kan gue setiap hari di Rahel kan. Jadi setiap gue mau pulang, gue baru susuin biru dulu di kasur. Habis itu dia ketiduran kan pasti. Rahel melihat dulu gini, enak banget sih itu. Tapi gue tahu sih rasanya bro. gue nangis aja. Gue nangis ngeliat Vicky kayak kok bisa segampang itu ya. Iya. Kok sama gue gak bisa gitu. Karena lu sedihnya double gitu loh. Lu ngerasain sakit karena gak bisa keluar tapi penuh banget kan. Penuh Waktu yang itu kehepek. Ingat gak sih yang mau dirawat? Iya, sampai dikira, sampai dokter kayak itu badan dia bener-bener kayak gue 4